Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawati Saleh dengan ujung NIM 012 kelas 1A. Nah, di sini saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dari komputer dan fungsinya masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang pengertian komputer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komputer itu? Baik, kita lihat gambar komputer terlebih dahulu ya. Lihat di sini. Nah, kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut dengan to compute. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau yang disebut dengan input, mengelola data yang disebut dengan proses, dan memberikan informasi yang disebut dengan output secara terkoordinasi di bawah kontrol program yang disimpan dalam memorinya. Oke, kita lanjut pada macam-macam komputer. Nah, macam-macam komputer ini terdiri dari 5. Yang pertama itu komputer desktop. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komputer desktop? Baik, bisa dilihat dan gambar yang saya panjang di sini. Nah, komputer desktop ini dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Oke, lanjut pada macam-macam komputer yang kedua, yaitu komputer laptop. Nah, laptop ini adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang mempermudah Anda untuk menggunakannya di mana saja. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu komputer tablet. Nah, komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. Oke, selanjutnya adalah komputer server. Nah, server adalah sebuah komputer yang mengelola permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubung dengannya pada suatu jaringan komputer. Oke, yang terakhir adalah komputer Macintosh. Nah, komputer ini diperkenalkan pada tahun 1984 dan merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer tersebut memiliki tatap muka grafis atau yang disebut dengan GUI. Nah, seluruh komputer Mac diproduksi oleh satu perusahaan, yaitu Apple. Nah, dan mereka seluruhnya hampir selalu menggunakan sistem operasi Mac OS X. Oke, lanjut. Di sini kita masuk pada perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang pertama itu ada keyboard. Nah, keyboard ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Baik, selanjutnya ada mouse. Nah, mouse ini adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola pada laser di bagian bawahnya untuk menggerakkan cursor atau yang disebut dengan pointer. Nah, fungsi mouse ini untuk menggerakkan cursor melakukan scroll. Yaitu motherboard. Nah, motherboard ini merupakan perangkat komputer yang berbentuk papan yang fungsinya untuk meletakkan komponen-komponen lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan perangkat lainnya. Selanjutnya itu disebut dengan prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi menjalankan proses dari memasukkan yang diterimanya oleh komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat pula kinerja komputer. Nah,
Selanjutnya ada RAM. RAM ini biasa disebut dengan Random Access Memory. Nah, ini dia berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Selanjutnya ada yang disebut dengan kartu grafis atau yang disebut dengan VGA. Nah, dia ini berfungsi sebagai pengelola video yang diterima oleh komputer agar video menghasilkan akselerasi yang cepat dan tampilannya tajam, halus, dan bagus. Nah, baik, selanjutnya ada yang disebut dengan hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen, sama seperti RAM. Namun RAM dia berbeda karena dia bersifat sementara, sedangkan hard disk dia bersifat permanen. Power spooling. Nah, power spooling ini berfungsi untuk menyediakan sumber daya dan mendistribusikan arus listrik ke semua komponen yang ada di dalam komputer. Selanjutnya ada yang disebut dengan monitor. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan gambar dari hasil kerja komputer tersebut. Nah, oke, baik. Yang terakhir itu ada LAN chart. Nah, LAN chart ini berfungsi untuk membangun suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan komponen suatu dengan komponen lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang salah terkait dengan masalah video atau fungsi-fungsi yang lebih detail, bisa komen di bawah ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mengenai perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Nah, jika ada salah kata atau penambahan, kiranya mungkin bisa komen di bawah video saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye.